Selamat siang, saudara-saudari seiman di mana Tuhan berjebul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan membawa saudara-saudari seiman di ruangan ini untuk memberitahukan apa yang Tuhan uh, mempunyai tujuan hidup bagi kami semua masing-masing. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan sesuai terkait dengan kesaksian saya. Mengenal Allah mengubah hidup kita. Ini series yang hari ini saya akan menyampaikan saat saya mengenal Tuhan yang lebih dalam, bagaimana hidup saya berubah. Ada 3 perubahan nyata ketika mengenal Allah secara pribadi. Dan minggu depan itu Pak Yani, dan minggu berikut Pak Upi, dan Pak Ferry, sampai Pak Rian. Jadi, mana Dubai People bisa mendengar saat bapak-bapak mengenal Tuhan yang lebih dalam, bagaimana kehidupan mereka berubah. 3 perubahan nyata, itu ada banyak hal yang perubahan nyata terjadi di dalam kehidupan saya, tapi hari ini saya membuat cerita yang lebih singkat, jadi memilih hanya 3 perubahan nyata. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, Roh Kudus mengubah cara pandang, hati, dan arah hidup kita. Ini sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan saya, dan hari ini saya mau membagi bagaimana saya itu bisa lebih menikmati kehidupan saya saat saya mengenal Tuhan. Yang pertama, Injil Kristus itu kuasa dan hikmat Allah di dalam kehidupan saya. Orang tua saya, mereka sebelum saya lahir, mereka sudah orang Kristen dan mereka rajin pergi ke gereja. Jadi kalian bisa bayangkan kalau orang tua rajin pergi ke gereja, melayani jemaat, dan orang tua saya selalu ikut semua acara-acara yang dilaksanakan oleh gereja lokal. Sejak saya kecil, saya selalu ikut semua acara-acara dan ibadah, sama seperti kalian. Dan tetapi, walaupun saya ikut gereja secara rajin, selalu ada yang sesuatu yang di dalam hati saya sangat takut mati. Karena walaupun saya mendengar banyak cerita-cerita Alkitab, tetapi saya belum ada keyakinan keselamatan dari hukum yang kekal. Jadi kadang-kadang saya paksa kepada orang tua, bilang begini, orang tua, Bapak dan Mama tidak perlu pergi ke orang yang lain untuk menginjili. Karena anakmu sekarang bergumul dengan keselamatan. Kamu harus menginjili saya. Jadi saya bisa menjadi anak Tuhan. Jadi kadang-kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya mendengar Injil. Seperti pencarian dalam kegelapan. Meskipun tubuh di keluarga Kristen dan rajin ke gereja, saya tidak memiliki kepastian keselamatan walau sudah ribuan kali mendengar Injil. Betul. Dan satu hari, ya, waktu saya umur 13, hari ulang tahun, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa tahan karena saya selalu takut, ya, selalu itu gugup. Karena kalau Yesus datang kembali, saya pasti akan ke neraka. Jadi saya berdoa, apa yang masalah antara Tuhan dan saya? Maka saya tidak bisa diselamatkan dari hukum yang kekal. Saya sudah tahu semua ceritanya. Dan di situ yang saya biasanya berdoa dan langsung tidur. Tetapi waktu itu saya membuka firman Tuhan. Dan membaca firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menunggu, ya, saya saat saya sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi masalah utama saya bukanlah kurangnya pengetahuan agama, melainkan keadaan diri saya sendiri yang merupakan kegelapan rohani. Waktu saya membaca Yohanes pasal 1 ayat 5,
Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, mengertinya, tidak mengertinya. Itu seperti menjelaskan kenyataan hati saya. Saya tidak mengerti. Dan ada satu istilah di sini, kegelapan. Walaupun saya pergi ke gereja sudah lama, tapi di dalam hati saya berpikir bahwa karena saya sudah ikut gereja cukup lama dan saya sudah tahu semua cerita, jadi di dalam hati bagaimana berpikir, oh, kemungkinan besar walaupun saya belum ada keyakinan, saya mungkin sudah diselamatkan. Tetapi waktu saya membaca ayat ini, saya tergoncang. Mengapa? Bukan karena saya sudah menjadi anak Tuhan dan tidak mengerti, tidak. Saya kegelapan. Saya sungguh-sungguh orang berdosa. Dan Roh Kudus membantu saya waktu itu mengingat ayat hafalan. Kita berumah pasal 3 ayat 23 dan 24. Saat saya berpikir, oh, saya ini sungguh-sungguh orang berdosa. Tidak ada sempat pergi ke neraka. Ini langsung ke surga. Ini langsung ke neraka. Dan karena semua orang telah berbuat dosa, betul? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang kenyataan saya. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus. Wah, itu luar biasa. Ya. Waktu itu umur 13, saya bilang, terima kasih Tuhan, sudah selesai. Inilah yang momen mengubah itu hati saya. Mengapa saya membagi kesaksian keselamatan saya? Karena banyak orang Kristen pun bilang, itu kuasa, itu cerita itu salib Kristus, itu memang cerita yang bosan. Ya, betul. Ini istilah yang saya cari. Bosan. Tetapi bagi saya, itu kayu salib, itu kuasa saya. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dan 24, Rasul Paulus juga mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Di mana-mana pun Rasul Paulus pergi, dia itu ilmu Alkitab, dia lebih pintar daripada orang-orang yang lain. Kalau dia mau berdebat dengan orang yang hikmat dan bijaksana, dia mampu. Tetapi kalau kita melihat kisah para rasul perjalanan misi yang kedua, saat dia berdebat di Aten, dia berhenti. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa ada orang-orang yang sengaja menolak Tuhan, hanya mau suka berdebat, mereka tidak akan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Jadi lihat, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Ya. Mereka mencari batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Betul? Ini sungguh-sungguh terjadi di dalam gereja. Ya. Banyak jemaat, mereka hanya mencari apa? Mencari mujizat, ya, dan berkat. Dan bukan orang Yahudi, mereka hanya mencari hikmat dan pengetahuan. Tetapi untuk mereka, ini yang kita, ya, mereka yang dipanggil, kita dipanggil oleh Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mengapa saya ambil ini sebagai yang pertama? Karena ini kesaksian saya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudari Manado Bible Chapel. Ini sudah kegiatan hari Sabtu.
sudah berjalan 2 kali. Kalian bertemu banyak anak-anak dan mereka mendengar Injil. Memang ini luar biasa. Ya, kemungkinan besar anak-anak mungkin mereka sudah berpikir, oh ini sudah cerita itu saya sudah dengar berapa kali. Tetapi kalian jangan merasa kecewa. Tidak ada yang mengubah hati manusia selain firman Tuhan kebenaran. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi inilah yang bukanlah sekadar teori, melainkan kuasa Allah yang menyelamatkan dan mengubah seluruh kehidupan saya. Yang kedua, hati bagi sesama yang terabaikan. Dulu waktu saya di gereja, saya itu sepertinya kepala pemimpin di kelompok remaja. Saya sangat rajin pergi ke gereja, melayani anak-anak yang lain. Jadi banyak orang tua bilang kepada teman-teman, ya lihat ya kehidupannya Andrew. Dia memang rajin datang ke gereja dan semua itu baik. Tetapi saat saya gagal masuk ke universitas, semua yang nilai orang tua terbalik. Mereka bilang begini, lihat, jangan hidup seperti itu. Ya, Andrew hanya pergi ke gereja dan dia gagal masuk ke universitas. Itu teladannya kurang bagus. Kalian bisa bayangkan bagaimana pikiran saya. Saya berpikir, saya sangat kecewa. Bagaimana ini? Dan saya hampir ya mau keluar dari gereja lokal. Jadi luka dan kepahitan, mengalami kekecewaan dalam atas penilaian manusia ketika mengalami kegagalan hidup. Saya sangat waktu itu sangat butuh seorang yang membantu saya. Karena saya gagal masuk ke universitas, jadi kalian bisa bayangkan bagaimana saya perlu seseorang yang membantu saya. Tetapi gereja itu melakukan yang terbalik. Tapi saya sangat bersyukur ada yang pimpinan mentor waktu itu. Jadi saya di, dibimbing oleh dia, diajar untuk mengenal Allah secara benar lewat Alkitab, bukan sekadar perasaan emosional. Jadi dia mau memerintah, ya. Saya bilang mau memerintah. Dia bilang begini, 1 tahun Pak Andrew ikut semua acara dilaksanakan oleh gereja lokal dan belajar firman Tuhan dan dan juga memperhatikan orang-orang yang terabaikan. Jadi saya bilang kepada saya di dalam hati, oke, saya akan melakukan ini 1 tahun dan akan keluar dari gereja ini. Saya akan membuktikan saya benar dan mereka tidak benar. Tetapi saat saya melakukan hal ini, perubahan yang memang luar biasa itu terjadi di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya. Karena saya melihat banyak orang yang datang ke gereja, tetapi tidak banyak jemaat gereja memelihara, memperhatikan mereka. Sepertinya waktu kalian melaksanakan acara hari Sabtu. Memang ada anak-anak yang mereka baik, setia, mereka lebih semangat. Jadi kami hanya memperhatikan orang-orang yang baik. Tetapi kalian bisa melihat, mencari ada anak-anak, mereka malu, mereka pendiam. Jadi walaupun hatinya mereka mau ikut, tetapi mereka tidak bisa ikut. Seperti itu. Jadi saya selalu pergi kepada mereka dan menemani mereka. Hanya itu. Tapi saat saya mengikuti itu, hati yang dipulihkan. Mulai melihat dan sahabat bagi orang-orang baru dan terabaikan di gereja. Dan saat saya melakukan hal ini selama 30 tahun, saya punya banyak teman-teman. Ya, ini memang luar biasa. Waktu saya remaja, sikap saya dan karakter saya sangat nakal. Bukan seperti sekarang.
Tapi sekarang sangat berubah. Mungkin sekarang masih kurang. Ya, tetapi saya memelihara, memperhatikan orang-orang yang terabaikan, hati saya berubah. Ya. Ini yang saya perubahan saya yang kedua. Menyangkul yang terabaikan. Inilah yang buka saya waktu saya masih muda. Belas kasih Kristus keluar dari sikap egois dan mau peduli pada jiwa-jiwa yang kesepian. Yang kedua, pertumbuhan nyata. Menjadi sahabat bagi yang membutuhkan perhatian dan kasih Bapa. Memang teman-teman, waktu kalian datang ke gereja Manado Bible Chapel, mungkin kalian lebih enak omong-omong dengan sahabat kalian, sudah berkenal. Ya. Tetapi gereja itu bukan di tempat sosial. Gereja itu sebagai tubuh Yesus Kristus. Saat orang yang baru datang, Tuhan ingin kita memelihara yang jiwa seperti domba yang hilang. Dan sekarang kita bisa melihat Tuhan kirim banyak anak-anak. Betul? Domba-domba yang baru. Inilah yang waktu Manado Bible Chapel terus berdoa untuk semua anak-anak memanggil nama-nama, maka mereka saat mendengar firman Tuhan, hatinya mereka berubah dan mereka bisa menjadi anak Tuhan. Ini pelayanan ini memang luar biasa. Ya. Dan saat saya belajar satu dan dua, saya selalu menerapkan hal ini di dalam kehidupan saya, masih sekarang. Dan yang terakhir, mungkin setiap manusia mencari kompas penuntun hidup. Mungkin saudara-saudari juga sekarang mencari apa itu pedoman, ya, ayat itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau menceritakan satu cerita terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu saya umur sekitar 20, saya pergi ke Filipina sebagai perjalanan misi dengan teman-teman yang lain. Jadi waktu itu misionaris minta semua anggota tim berpuasa 3 hari. Ya. Dan, hmm, dan bukan hanya istirahat. Saya seharusnya pergi mengunjungi kampung-kampung dan menginjili. Dan kalian bisa bayangkan waktu itu saya tidak bisa bicara bahasa Inggris yang baik. Jadi saya hanya memberitakan Injil dan hanya berdoa, itu saja. Tapi 3 hari yang berpuasa, capek. Saya hampir setengah mati. Ya. Dan saya waktu itu saya berpikir saya tidak akan selesai yang ini karena begitu susah. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa tahan. Ya. Dan hari terakhir hanya berapa jam yang tinggal sebelum saya bisa makan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mencari satu ayat ya untuk bagi saya. Jadi saya pergi ke gereja dan saya membaca firman Tuhan. Tuhan memberi Injil Yohanes pasal 6 ayat 37. Ya. Saya pegang ini ayat sebagai penuntun. Dan waktu saya pulang dari tempat itu misionaris, maksudnya balik ke Korea Selatan, saya mencari arah tujuan hidup di tengah-tengah masa-masa itu sia-sia. Mengapa? Karena waktu saya balik ke Korea, saya tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Semua yang hanya saya hidup sehari-hari seperti biasa. Dan saya berdoa, Tuhan memberikan ayat sebagai kompas hidup. Jadi ini yang saya pegang. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini 30 tahun yang lalu, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, hati semua waktunya dan hidup itu bagi menyenangkan hati Tuhan.
Jadi setiap saya perlu membuat sesuatu keputusan, saya mengambil ayat ini, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Masih sekarang. Jadi menyenangkan hati Tuhan berarti menyerahkan seluruh kehendak dan rencana kita ke dalam tangannya. Mengapa saya bilang begini? Waktu kita menyenangkan hati seseorang, kita seharusnya berpikir, oh, saya harus rajin melakukan sesuatu bagi dia. Betul? Karena kita dipelajari. Tetapi waktu saya mengenal Tuhan yang lebih dalam, kan caranya itu menyenangkan hati Tuhan berbeda dari pendidikan manusiawi. Apa yang firman Tuhan selalu mengingatkan kembali kepada saya? Serahkanlah segala sesuatu kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang itu akan memikul salib kita? Minggu lalu kita belajar. Bukan kita. Kita tidak mampu. Jadi Tuhan memikul salib kita, maka tugas kita itu apa? Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi saya selalu uh, setiap saya mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mengingatkan hal ini prinsip yang sederhana. Pak Andrew, anaknya, anakku, kamu jangan berpikir bekerja sendiri. Siapa yang itu pemimpin di dalam kehidupanmu? Ya, itu Tuhan. Jadi, seluruh kehendak dan rencana kita harus serahkan ke dalam campur tangan Tuhan. Jadi, penyerahan diri sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan itu bukanlah tentang ambisi manusiawi kita, melainkan menyerahkan seluruh kendali hidup ke dalam tangannya. Jadi hari ini kita melihat tiga hal yang pertama, kesadaran diri. Dulu saya kegelapan, dan sekarang terang. Mengenal Allah membuat saya sadar betapa lemahnya diri kita di hadapannya. Dan hanya Injil itu berkuasa. Ya. Kita seharusnya memberitahukan Kristus kepada semua orang yang akan datang di gereja. Mengapa? Tujuan kita bukan mengajar mereka pengetahuan kita, tetapi tugas kita yang diberikan oleh Tuhan, kita seharusnya membawa semua orang kepada Kristus. Oleh sebab itu kita seharusnya menceritakan hanya Kristus. Yang kedua, karya Allah. Tuhan rindu memakai bencana tanah liat untuk menyatakan kuasanya yang besar. Kalian sudah melihat kehidupan Pak Andrew. Saya seorang yang sangat lemah, lelah. Bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani. Tetapi apa yang saya bisa lakukan? Saya selalu serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saya sangat ingin mengenal Tuhan yang lebih dalam. Saat saya melakukan hal itu, saya bisa mengasihi orang-orang yang lain. Dan Roh Kudus bisa menggunakan kehidupan saya untuk kemuliaan Dia. Bagaimana hatinya teman-teman saat anak-anak itu datang ke lapangan sepak bola, di studio, mereka sangat bersuka cita mendengar Injil dan mengambil sesuatu dari gereja. Itulah yang tujuan. Ya. Mengapa Manado Bible berada di Manado? Yang terakhir, masa depan, Allah sedang memulai perkara baru yang luar biasa bagi jemaatnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena hatinya teman-teman saudara-saudari seiman itu murni. Maka Tuhan sekarang kirim anak-anak. Tetapi mari kita jangan menjadi seorang yang sombong. Kalau hati-hati kita tidak murni dan
sepertinya mengasihi mereka sebagai Bapa, Tuhan tidak akan kirim anak-anak lagi. Ya, kita seharusnya berhati-hati ya di dalam Tuhan. Terima kasih, inilah yang tiga perubahan nyata yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya harap minggu depan mendengar apa yang perubahan terjadi di dalam Bayani. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan dan kita akan ambil untuk sharing.